Sobat Seni, Assalamualaikum. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kali ini saya ingin berbagi tentang pemahaman saya terhadap kecenderungan model lomba baca puisi di masa pandemi COVID ini. Kan banyak sekali yang sekarang lomba puisi itu modelnya mengirimkan video, gitu ya, mengirimkan video karena memang tidak boleh berkumpul, tidak boleh ramai-ramai. Akhirnya memang belakangan cukup familiar kita ketika lomba baca puisi, videonya yang dikirim, kita tidak hadir di acara lomba baca puisi itu. Jadi yang dinilai adalah video baca puisinya. Kemudian ada yang bingung dan bertanya pada saya tentang batasan-batasannya atau aturan-aturannya begitu. Nah, dalam pemahaman saya, kalau itu dibunyikan bahwa lomba baca puisi virtual misalnya, ya, dan kemudian kriteria atau ketentuan lomba itu disampaikan di dalam brosurnya, di dalam juknisnya, itu saya kira sama saja dengan lomba baca puisi biasa. Hanya saja divideokan dan hasil video baca puisi kita itu dikirim ke panitia, gitu ya. Jadi kalau lomba baca puisi virtual, lomba baca puisi yang dinilai adalah videonya, tetapi model cara membacanya begitu sama dengan lomba baca puisi seperti biasa. Hanya saja yang sangat perlu diperhatikan adalah karena kita memakai video, artinya ada media lain, ya, tidak langsung di hadapan dewan juri, ya, tidak langsung di depan tim penilai, tetapi kita harus membuat video. Maka tentu saja kualitas video ini menjadi sangat penting, baik itu audionya, baik itu juga gambarnya, gitu ya. Jadi ada banyak, misalnya beberapa kali saya menilai sebuah lomba baca puisi yang virtual yang mengirim video, ya, beberapa kali. Ada yang kualitas suaranya itu sangat rendah sehingga tidak terdengar artikulasinya, intonasinya, gitu ya. Nah, itu akan merugikan sendiri. Padahal begitu, kalau membaca yang langsung mungkin Anda bagus membacanya, tapi begitu divideokan, kualitas videonya membuat tim penilai tidak bisa langsung melihat kualitas atau potensi Anda dalam baca puisi. Jadi sebaiknya saran saya, perhatikan, ya, kualitas videonya, kualitas audionya. Satu, yang kedua, frame-nya, ya, sebaiknya Anda berada di tengah, ya, berada di tengah frame kamera itu, yang sebaiknya memperlihatkan utuh tubuh Anda di dalam membaca puisi, ya, karena akan dinilai juga ekspresi Anda ketika membaca puisi. Kalaupun harus terpotong sedikit, kaki sedikit terpotong tidak masalah, tetapi sebaiknya memang utuh di satu badan, ya, satu tubuh ketika Anda membaca puisi. Nah, itu beberapa saran saya. Kemudian lomba baca puisi virtual ini juga harus dibedakan. Misalnya kalau ada lomba video kreatif membaca puisi, misalnya kira-kira bunyinya begitu, video kreatif membaca puisi. Nah, ini tentu saja berbeda, karena mungkin yang diminta oleh panitia adalah tafsir kita terhadap teks puisi, dan kemudian kita mainkan, kita visualkan, kita garap sedemikian rupa dalam bentuk seni pertunjukan, gitu ya.
Jadi tidak lagi membaca puisi, tetapi tafsir kita terhadap puisi, kemudian kita olah sedemikian rupa untuk mengekspresikan puisi itu dalam bentuk yang berbeda. Jadi ini wilayahnya sudah ke seni pertunjukan, ya. Jadi itu harus dibedakan antara lomba baca puisi virtual dengan video kreatif baca puisi atau video kreatif puisi. Jadi ini penting untuk supaya Anda tidak salah ketika mengirimkan video. Tetapi yang paling sering adalah video lomba baca puisi yang seperti biasa, ya, lomba baca puisi seperti biasa Anda baca puisi ketika live, kemudian divideokan utuh gitu ya, tidak di-cut, tidak dipotong, tidak diedit, utuh ketika Anda baca puisi. Jadi ini hanya persoalan ruang lomba gitu ya. Biasanya ruang langsung berhadapan dengan tim juri, ini ruangnya berbeda antara video dan tim juri. Jadi saya kira demikian pemahaman saya tentang apa itu lomba baca puisi virtual gitu ya. Semoga Anda bisa mengerti dan selamat berlomba. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.